Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kembali hati kami melimpah dengan ucapan syukur atas segala kebaikan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Tidak ada sesuatu pun yang layak kami persembahkan kepada Tuhan pada malam hari ini, kecuali hanya ucapan syukur atas segala kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini setelah kami menikmati lawatan, bimbingan, penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, dan pada malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Sebab itu ya Bapa, di dalam ibadah doa ini kami persembahkan kepada Tuhan, mohon kiranya Tuhan berkenan memberkati, supaya di dalam ibadah doa pada malam hari ini boleh berkenan dan memberkati kami sekalian. Dan sebentar kami hendak mendengarkan dan renungan daripada firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh memberkati, membimbing, menguatkan, dan mendorong dan menasihati di dalam hidup kami. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan untuk hidup yang akan datang. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa syukur kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Oleh karena kemurahan daripada Tuhan, untuk sepanjang hidup kami hari ini Tuhan sudah memelihara, dan tiba saatnya sekarang kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan.
Namun sebelum itu, bila kiranya pada persekutuan malam hari ini dan doa malam hari ini melalui online, doa malam ini disertai dan secara Kristiani berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Yesua Amasiah, Imam Besar Agung, dalam firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, menjadi pegangan kami dan pegangan kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Dalam doa malam hari ini saya ambil satu tema, yaitu penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-14. Demikian kebenaran firman Tuhan. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Puji nama Tuhan. Kalau kita membaca di dalam ayat ini, betapa pentingnya, yaitu penyertaan Tuhan di dalam setiap perjalanan kita. Banyak orang memang, bahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mengatakan bahwa saat-saat ini adalah saat akhir zaman. Dan mereka pun tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk masa yang akan datang, hidup yang akan datang, apa yang mereka kerjakan. Mereka hanya mengerjakan yang penting kita tingkatkan perbuatan baik, hanya begitu saja. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita pun belum tahu dalam langkah perjalanan yang akan datang masih jauh atau sudah dekat. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana kehidupan daripada seorang anak Tuhan yang bernama Daud. Kalau kita mempelajari tentang kehidupan Daud, tidak habis-habisnya kita mengambil contoh dan teladan beliau yang begitu luar biasa. Karena penyertaannya, dalam penyertaan yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, boleh mengatakan bahwa Daud berhasil di segala perjalanannya. Segala perjalanannya. Berarti bukan hanya sekedar perjalanan yang sudah masuk di dalam istana saja. Tetapi kalau kita mempelajari dalam kehidupan Daud, mulai dari padang gurun, padang belantara pada saat Raja Daud atau Daud sendiri yang masih belia, dia sudah mengalami bagaimana penyertaan Tuhan. Karena pengalamannya yang begitu luar biasa, yang sering kita baca dan kita mengetahui, dalam kebenaran firman Tuhan telah mengatakan bahwa pada saat Daud sedang mengembalakan hanya 2 atau 3 ekor domba-dombanya, dia pada suatu saat diserang oleh beruang dan singa. Coba andai kata Tuhan tidak menyertai Daud, maka sudah habislah Daud. Karena kedua hewan itu yang begitu luar biasa ganasnya, pasti Daud sudah binasa, sudah mati karena dimakan atau diterkam oleh singa dan beruang ini. Namun kita bisa berpikir, mengapa ya pada saat penggembalaan Raja Daud itu di padang,
Kita yakin bahwa Daud itu bukan sendiri tentunya. Pasti banyak teman-temannya, orang-orang gembala-gembala yang lain pasti menggembalakan bersama-sama dengan dia. Dan kita tahu dan kita yakin bahwa domba-domba atau hewan yang mereka gembalakan pasti lebih banyak daripada milik Daud. Tetapi mengapa hanya milik Daud saja yang hampir kena musibah? Dan ini semua karena kehendak dan rencana daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-18 ini, kita menemukan beberapa frasa bahwa Tuhan itu menyertai Daud. Karena penyertaan itu adalah satu inti atau sekaligus kunci keberhasilan daripada Daud. Puji nama Tuhan. Kita harus mengakui Bapak Ibu saudara sekalian bahwa Daud itu adalah orang yang memang hebat. Di dalam peperangan Daud sangat berani. Daud penuh dengan semangat. Dan Daud juga memiliki banyak kelebihan. Namun semua pencapaian Daud yang mengagumkan itu disebabkan karena campur tangan daripada Tuhan. Karena penyertaan daripada Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyertai, sudah habislah riwayat daripada Daud ini. Tetapi karena penyertaan Tuhan terhadap Daud, maka keberhasilan demi keberhasilan di dalam segala hal yang dilakukan itu tercapai. Puji nama Tuhan. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari di dalam penyertaan Tuhan di dalam diri Daud. Karena penyertaan Tuhan, yang pertama, Daud mampu mengalahkan Goliat. Goliat adalah raksasa orang Filistin pada saat itu. Tetapi karena penyertaan Tuhan, bukan keberanian daripada Daud, bukan senjata daripada Daud yang diandalkan, tetapi karena penyertaan daripada Tuhan, maka raksasa Goliat dapat ditaklukkan. Yang kedua, karena penyertaan Tuhan, dalam setiap kali Daud berperang, membawa banyak sekali kemenangan. Itulah bukan karena Daud itu adalah orang-orang yang sudah berpengalaman untuk berperang. Tetapi semuanya itu terjadi karena Tuhan. Karena Daud selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, karena Tuhan menyertai Daud, maka Daud terluputlah dari ancaman di hadapan Saul pada saat itu. Waktu tombak akan ditancapkan, dilemparkan kepada Daud. Tapi karena penyertaan Tuhan, Daud luput dari bahaya maut. Karena Tuhan juga menyertai Daud, maka segala apapun yang dikerjakan oleh Daud berhasil. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita kalau bisa berkenan membayangkan di dalam kehidupan Daud. Ingin menjadi menantu raja. Coba andai kata Allah tidak menyertai Daud pada saat Raja Saul menawarkan kalau Daud ingin menjadi menantu raja, apa emas kawin yang diminta oleh Saul pada saat itu? Saul meminta dan ingin Daud mencari emas kawin 100 kulit khatan orang Filistin. Bukankah ini adalah rencana daripada Saul supaya Daud binasa, Daud mati di tangan orang Filistin? Maka dia berani minta 100 kulit khatan orang Filistin untuk menjadi emas kawin kalau mau menjadi menantu raja. Tetapi heran, Daud bukan hanya mempersembahkan emas kawin 100 kulit khatan daripada orang Filistin, tetapi 200 kulit khatan orang Filistin yang dipersembahkan sebagai emas kawin. Disinilah Saul menjadi frustasi. Saul menjadi habis akal. Bagaimana bisa membunuh Daud? Bahkan saat itu berbalik, Saul menjadi takut kepada Daud karena ia melihat bahwa Tuhan menyertai Daud. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita sekalian, bila mana kita sukses di dalam pekerjaan kita, di dalam segala apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, semua berhasil dan beruntung di dalam segala usaha dan pekerjaan apapun, apakah itu merupakan satu kehebatan kita? Apakah itu merupakan satu yaitu hikmat atau kepintaran kita? Semuanya itu hanya karena penyertaan Tuhan. Bukan kehebatan kita, karena Tuhan menyertai kita. Puji nama Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkenan menyertai kita, itu adalah jaminan yang lebih daripada cukup untuk membawa kita hidup berhasil dan berkemenangan. Puji nama Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, maka usaha manusia untuk menggagalkan kita pun akan menjadi urung. Kita boleh dihambat, tetapi kita tetap merambat. Kita boleh dicegah, tapi itu membuat kita tetap menjadi orang yang hebat karena Tuhan. Meskipun pintu-pintu yang akan kita lalui ditutup, tapi 1000 pintu akan dibukakan oleh Tuhan. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hasil daripada penyertaan Tuhan. Kita saat ini semua tahu kita hidup di dalam akhir daripada akhir zaman. Kita tidak tahu kapan kita akan menyelesaikan di dalam hidup itu.
Tapi kita yakin bahwa bila mana semuanya itu, kalau Tuhan berkenan menyertai dalam kehidupan kita, jika Tuhan menyertai di dalam setiap perjalanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, kita tidak pernah takut. Apapun yang terjadi, sebab yang menyertai kita adalah lebih banyak dari yang menyertai mereka. Puji nama Tuhan. Kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6-16, penyertaan kita itu lebih banyak daripada mereka yang menyertai mereka. Apakah hari ini kita sedang diperhadapkan dengan pergumulan atau tantangan di dalam kehidupan kita? Itu hanya sebagai sarana atau hanya sebagai yaitu penyertaan hidup di dalam kehidupan manusia, tidak akan lepas dari apa yang namanya kesulitan, tidak bisa lepas apa yang namanya kesusahan, problem. Bukan berarti kalau Tuhan itu menyertai, terus kita berjalan seperti jalan tol tidak ada masalah. Bukan begitu. Yang penting kita tidak jauh daripada Tuhan. Seperti kalau Bapak Ibu sedang membimbing, menuntun putra-putrinya yang masih di bawah 5 tahun atau di bawah 3 tahun sedang berjalan, tidak mungkin bisa berjalan lurus. Kadang-kadang dia jatuh. Namun oleh karena penyertaan daripada orang tua, langsung orang tuanya menolong supaya tidak celaka. Jatuh itu yang penting tidak terhanyut terus, tapi begitu kita tersandung jatuh, kita bangkit lagi. Karena itu, mari kita akan rindukan penyertaan Tuhan terus di dalam segala jalan hidup kita daripada yang lain. Karena hanya Tuhan Yesus, hanya Roh Kudus satu-satunya yang kita andalkan dan layak untuk kita percayai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Sungguh-sungguh hati kami pada malam hari ini penuh dengan ucapan syukur karena Tuhan telah memberikan nasihat yang begitu berarti dalam kehidupan kami seluruh anak-anak-Mu untuk sadar dan mengerti bahwa kami tidak akan mungkin dapat dan mampu berjalan sendiri. Tapi kami sangat membutuhkan Engkau beserta dengan kami. Karena itulah ya Bapa yang menjadi landasan, menjadi inti di dalam setiap perjalanan hidup kami. Oh Tuhan, terima kasih. Jadikan hidup kami ini seperti Daud pada akhir zaman ini. Tuhan tidak akan meninggalkan kami, tetapi di dalam setiap gerak kami, dalam setiap langkah kami, bahkan di dalam setiap tarikan nafas kami, Tuhan beserta dengan kita. Itulah yang akan menghasilkan suatu hasil yang gilang gemilang. Terima kasih Bapa. Kemenangan demi kemenangan ada di depan kami. Itu sudah menjadi satu harapan kami. Namun bila mana Tuhan tetap berkenan menyertai kami. Kami yakin percaya bahwa Tuhan juga sudah memberkati kami semua. Anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang berkenan
untuk mendengar nasihat firman Tuhan ini ya Bapa. Terima kasih. Selanjutnya, bela hidup kami persembahkan di dalam kehendak rencana Tuhan, karena rencanamu itu adalah indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.